lagi buru-buru, ada meeting, ada rapat, ada urusan mendadak. Habis salat, astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam. Sampai selesai, langsung baca ayat kursi. Terus, subhanallah itu yang lain-lain gimana? Tak apa-apa, sambil jalan. Naik motor, subhanallah, 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 subhanallah. Sambil jalan. Subhanallah ada riwayat 33, ada riwayat 25, ada riwayat 10, minimal 10. Subhanallah 10 kali, Alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Itu yang paling sederhana. Saya bagikan ini, biasanya kalau saya isi di kementerian atau di pejabat, saya kasih zikir-zikir begitu. Pak, subhanallah cuma 10 kali. Biasanya kita tahu 33. Lah, ini khusus buat pejabat. Yang penting zikir, supaya jangan tinggalkan. Zikir. Banyak orang sibuk, mendadak ada urusan, udah zikir. Subhanallah cuma 10 kali. Subhanallah 10 kali, Alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Itu paling cepat. Subhanallah. Ternyata di dalam agama ada yang juga hemat. Hemat sederhana tapi pahalanya tetap besar. Dan dikuranin. Tidak ada pahala yang hemat. Semuanya pahala sempurna, semuanya pahala agung, sempurna dan luar biasa dahsyat balasan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan disia-siakan. Yang sederhana ini, makanya saya buat buku 20 amalan ringan tapi pahalanya sangat menakjubkan. Karena selama saya di Indonesia, saya sudah tahu prinsip orang Indonesia. Orang Indonesia tidak suka yang ribet-ribet. Yang ribet-ribet tidak suka. Yang susah-susah tidak suka. Orang Indonesia mau mudah yang ingat, mudah dihafal, mudah diamalkan dan masuk surga. Itu orang Indonesia. Ya, jadi yang susah-susah, iya, gimana ini suruh baca 1000 kali? Iya, mana ada waktu 1000 kali? Baca ada sudah 100 kali, udah ngantuk. Saya kasih yang sederhana. Kenapa saya kasih? Karena kemampuan beda-beda. Ada yang tekadnya tinggi, kemampuannya luar biasa dahsyat, bisa ribuan kali dia berzikir, ya silakan. Tak ada yang melarang kita berzikir, bebas, berapapun. Tapi ada yang malas. Udah. Jadi alhamdulillah di dalam ajaran Islam kita ada malas ya, ini pilihan malas. Makanya saya bikin 20 amalan. Dan ini buku 20 amalan ringan, pahalanya sangat menakjubkan. Pahalanya sangat besar walaupun amalannya ringan, mudah, sederhana. Dan buku ini hanya laku di Indonesia, tidak laku di Arab. Karena cocok dengan budaya Indonesia, saya sudah hafal budaya Indonesia. Sama dengan bacaan. Mohon maaf tadi kepanjangan insya. Pas begitu saya ingat merindukan kota Madinah, suasana Madinah. Pas di rakaat yang kedua, ya Allah, ini saya di Indonesia ini. Makanya saya tidak jadi panjang rakaat kedua, biar lebih cepat. Karena memang budaya ini tidak bisa panjang-panjang, lama-lama tidak bisa. Kalau kulhu bisa dibagi 2, terima kasih. Kita lihat tarawih kan salah satu contoh tarawih. Walaupun 23 rakaat jumlahnya banyak, tapi ayatnya pendek. Al-hakum qulhu, al-asr qulhu, al-humazah qulhu. Itu kan. Ini budaya. Kita kan hormati budaya, harus belajar. Walaupun sekarang ada beberapa masjid yang panjang, nanti balik kepada kemampuan, tapi tidak boleh saling menyalahkan. Ada orang yang suka, enggak, saya mau yang qulhu qul. Ya udah sana, masih qulhu di sana, masih kita beda. Yang penting kita bisa jaga salat. Dan yang terpenting dalam salatnya adalah yang terjaga kekhusyuan. Bukan masalah jumlahnya, bukan masalah kepanjangannya, tapi kekhusyuan. Tumaknina, karena tumaknina rukun dalam ibadah salat. Sama seperti rukun qiyam, rukun baca al-fatihah. Tumaknina. Apa itu tumaknina? Ketenangan dalam salat. Bacaannya tenang, gerakannya tenang. Bukan kejar-kejaran. Imamnya baru baca al-fatihah, sudah amin. Imam makmum belum selesaikan ini, terus dikejar imam. Imam Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imam makmum jadi kasihan. Kejar, dia tidak bisa baca. Makmum, wallahi makmum tidak bisa baca apa-apa. Hanya fokusnya bisa kejar imam. Yang penting jangan sampai tertinggal imam. Yang saya fikirkan, kasihan yang tua-tua, bapak-bapak. Gimana yang bapak-bapak? Kalau yang muda-muda masih bisa kejar imam, terus yang bapak-bapak gimana? Setiap gerakannya batuk 10 kali. Rukuk batuk lagi, sujud batuk lagi. Karena pelan-pelan gerakannya. Saya pernah ada satu kejadian ketika masuk salah satu kampung, kita lewati, saya mampir.
Samping saya ada bapa lumayan tua, gerakannya juga pelan-pelan. Yang saya kasihan, Imam Allah Akbar. Saya suka pas ketika takbir. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim, saya kaget. Barusan enak, takbirnya enak kok. Bacaannya kenapa enggak? Ini pelan-pelan aja. Santai aja, santai. Walaupun baca satu ayat dua enggak, bukan masalah berapa banyak bacaannya. Yang penting kekhusyuan, tumakninah, karena rukun tumakninah. Allahu Akbar, sami Allahu hamdah. Saya lihat bapa ini yang sebelah saya. Saya masih bisa kejar imam. Bapa ini enggak kejar-kejar. Imam sudah rukuk, bapa belum rukuk. Begitu imam sami Allahu hamdah, bapa enggak jadi rukuk, dia ikut sami Allahu hamdah. Astaghfirullahalazim. Bas sujud, kita sudah sujud 2 kali, bapa kan pelan-pelan sambil batuk. Terus dia turun sujud. Pas dalam kondisi sujud, kita sudah berdiri, bapa kan baru dia turun, dia berdiri lagi. Astagfirullahaladzim. Pas di rakaat yang kedua, saya megang tangannya, Pak, kita pulang aja deh. Biar bapa salat di rumah. Kasihan bapa tidak bisa salat, tidak bisa ruku, tidak bisa sujud, tidak bisa apa-apa. Makanya tumakninah bukan wajib, bukan sunnah, tapi rukun dalam salat, dan tidak sah. Walaupun salat sunnah, tidak sah salatnya seorang kalau dia tidak membawa tumakninah. Tidak sah. Dia syiarkan, dia sharekan, dia viralkan, dia bilang ada 23 rakaat 7 minit. Menurut saya tidak usah panjang lebar dibahas. Tidak sah, sudah selesai. Karena meninggalkan, sama dengan orang salat tapi tidak baca Al-Fatihah. Kira-kira sah tidak? Tidak sah. Gimana kira-kira bacaan Al-Fatihah? Oleh kerana itu jemaah sekalian, mari kita sama-sama, apalagi tidak lama lagi kita menyambut bulan suci Ramadan. Saya harap kita mencintai budaya kita, mencintai negeri kita, tapi harus hal yang perlu diluruskan, harus diluruskan. Apalagi yang terkait ibadah salat, tarawih. Tidak masalah masjid 11 rakaat, ada masjid 23 rakaat, jangan ribut. Tidak masalah. Yang mau 11 silahkan, yang mau 23 silahkan. Yang penting kita bisa melaksanakan salat dengan baik. Apalagi alhamdulillah sudah sekarang muncul banyak para imam-imam, pemuda-pemuda yang bacaannya merdu, yang bacaannya indah. Kita bisa menikmati suasana bulan suci Ramadan. Bacaannya tidak mesti panjang-panjang. Walaupun rata-rata di Indonesia jarang kita menemukan masjid yang khatam. Dulu saya ingat waktu saya masih di Lombok, kita ingat salat tarawih khatam 30 juz, dan salat tahajud di 10 malam terakhir khatam lagi 30 juz. 2 kali kita khatam dalam 1 bulan Ramadan. Tapi ini karena permintaan dari lingkungan dan jamaah. Kalau tidak ada permintaan susah. Apalagi orang baru datang. Saya sering memperhatikan orang baru datang kayaknya salah masuk masjid. Pas begitu melihat imamnya kepanjangan, ini masjid apaan ini, mundur ke belakang. Barulah saya pas ketika lihat ada makmum mundur, saya baru masuk. Bapak mau kemana? Mau ambil wudu lagi. Pas habis salat saya tarik kanan kiri, tidak ada. Ternyata ambil wudu di rumahnya. Jadi karena tidak semua bisa, makanya tidak boleh kita saling menyalahkan, tapi kita harus saling mengingatkan. Saling mengingatkan. Mari kita sama-sama menjaga ibadah yang benar. Mari kita sama-sama menjaga ibadah yang khusyuk, ibadah yang tumakninah. Mudah-mudahan amalan-amalan yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan bisa diingat, bisa dihafal dan mudah diamalkan.